Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an, jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wabil khusus para alim ulama wal umara, para tokoh dan juga para pejabat yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga hari kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelancaran di semua urusan kita, dan tentunya yang paling utama semoga kita semua kelak dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Allahumma amin. Mari yang pertama dan paling utama, kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya, setelah kita diberi nikmat menjalankan banyak sekali ketaatan pada pagi hari ini, mulai dari ketika bangun dari tidur kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan merapalkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan seterusnya. Kemudian sholat tahajud, kemudian sebelum sholat subuh kita tadi dimudahkan ya untuk sholat rawatib ya, qobliyah, kemudian sholat subuh dengan berjamaah, kemudian zikir kepada Allah, dan alhamdulillah kita dimudahkan pula untuk duduk bersama di majelis ilmu ini, salah satu taman dari taman-taman surga. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan untuk kita, karena tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan yang seperti kita. Oleh karena itu ya, tidak ada kata yang patut kita haturkan kepada Allah melainkan hanyalah rasa syukur kita. Ya, rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang telah Allah berikan untuk kita, dan tentunya tambahan nikmat yang terbesar adalah kelak di hari kiamat dengan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tayyib, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwasanya di antara rukun iman yang 6 adalah mengimani apa Pak? Datangnya hari kiamat, ya kan? Jadi rukun iman yang 6 diantaranya adalah mengimani datangnya hari apa? Kiamat. Akan tetapi hari kiamat ini tidak ada yang tahu apa Pak? Kapan terjadinya. Sampai pun manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat yang paling utama yaitu Jibril alaihi salam, dua-duanya tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Sehingga ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, alias sama-sama tidak tahu. Jika dua makhluk yang paling mulia, Nabi makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia,
Jibril makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat, tidak tahu kapan terjadinya kiamat, lebih-lebih kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda-tanda kapan dekatnya hari kiamat. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhharu al-fitanu wa yakthuru al-haraju wa huwa al-qatlu hatta yakthura fikumul mal fayafidha, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yuqbadul ilmu, sampai ilmu agama itu diangkat. Ya, ilmu agama Bapak diangkat. Dan kita tahu ya, diangkatnya ilmu agama itu bukan celing langsung hilang, itu tidak. Ya langsung tahu-tahu tidak paham agama, tidak, tetapi biqatbil ulama, dengan diwafatkan para ulama, kemudian generasi penerusnya sudah tidak ada, maka kewajiban kita ya adalah membentuk generasi penerus agar supaya mereka itu ya bertafakuh fiddin, mau belajar agama. Di antaranya ini ya kan, ya pada momen-momen seperti ini, pengajian dan seterusnya, kita usahakan ya putra putri kita untuk ikut hadir ya kan, karena di mana-mana tempat ya kita lihat majelis taklim itu isinya Bapak ya kan, bahkan lebih panjang jenggotnya dari saya dan jenggotnya warnanya sudah Bapak putih kan, seperti itu ya kan, sehingga kita berkewajiban untuk membentuk Jil al mustaqbal, yaitu generasi penerus, generasi masa depan yang peduli dengan agama. Karena ketika orang sudah tidak peduli lagi dengan agamanya, ilmu akan hilang. Oleh karena itu senantiasa setiap pagi kita itu minta kepada Allah, Bapak, Allahumma innana nas'aluka Bapak ilman nafi'ah, kan begitu. Ya, selain berdoa tentunya kita harus berusaha, yaitu menghadiri majelis taklim, kemudian putra-putri kita usahakan untuk menghadirinya dan seterusnya. Ya, step by step, sedikit demi sedikit, karena biasanya itu kalau kita menggunakan ya cara-cara yang kerasan dan seterusnya, tentu malah akan berontak, ya kan, seperti itu. Kita nasihati, kita ajak ngobrol empat mata dan seterusnya. Wa taktsura az-zalazil, tanda yang kedua adalah banyak terjadi gempa. Banyak terjadi apa Pak? Gempa. Dan ini kita Bapak, kita rasakan ya, setiap hari beritanya Bapak, hampir setiap hari beritanya Pak, gempa. Mau di negeri muslim, mau di negeri kafir, isinya apa Pak? Gempa, kan seperti itu. Wa yataqaraba az-zaman. Tanda yang ketiga adalah waktu itu menjadi dekat, alias Pak? Berjalan dengan cepat. Kita rasakan berjalan dengan cepat, padahal ya detikannya itu jalannya Bapak sama ya, tak sama. Tetapi kita rasakan Pak? Cepat sekali, apalagi ketika reuni Pak ya. Ketemu teman SMA, ndek lagi adik lagi SMA ya. Gitu ya. Ketemu reuni SMP teman-teman Pak? SMP. Kayaknya kemarin kita baru lulus SMP, kan gitu. Cepat sekali waktu ya, apalagi kita punya anak ya. Sekarang tahu-tahu sudah genter. Genter itu sudah sudah joko gitu ya, sudah tinggi, padahal kita masih ingat ketika kita gendong dia masih bayi dan seterusnya. Masya Allah, waktu berjalan dengan cepat ya, waktu itu mendekat. Wa tadhar al-fitan, dan menjadi nampak fitnah menjadi nampak, bermunculan fitnah fitnah. Ya, fitnah dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu ada dua, fitnah khasah dan fitnah amah. Fitnah khasah itu yang terjadi pada individu person per person, satu dengan yang lain beda-beda. Ada orang itu diuji, fitnahnya adalah
hartanya. Ada orang diuji fitnahnya adalah apa? Kekurangan di dalam masalah finansial. Ada orang yang diuji fitnahnya adalah anaknya. Ada yang diuji fitnahnya adalah keluarganya dan seterusnya. Orang satu dengan yang lain terkadang beda-beda fitnahnya. Itu namanya fitnatun khosoh, fitnah yang sifatnya Bapak khusus. Dan kita rasakan ya, sekarang itu kita banyak apa Pak? Banyak masalah kan gitu ya. Kita zaman biyen ini intinya guru bicaranya aku iso madang kan gitu ya. Sekarang Masya Allah ya hujannya banyak sekali kan gitu. Ada juga fitnah amah. Fitnah amah itu fitnah yang menyerang secara regional, yang lebih luas, tidak person satu daerah atau satu negara, satu komunitas dan seterusnya. Itu namanya fitnah, ya kan? Nah, kita lihat sendiri ya, banyak sekali terjadi apa Pak? Peperangan, ya. Mau itu negara Muslim atau negara kafir, banyak terjadi apa Pak? Peperangan, ya kan? Itu diantara fitnah yang sifatnya amah, yang sifatnya apa Pak? Menyeluruh. Maka kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah senantiasa memberikan kepada negara kita ini adalah aman, ya, sentosa, adil, makmur, sejahtera dan seterusnya, dijauhkan dari fitnah-fitnah yang menimpa baik saudara-saudara kita ya yang ada di negara-negara sana yang dilanda peperangan dan seterusnya, ya. Karena nikmatul aman min a'dhamin ni'am. Nikmat aman, nikmat damai itu adalah di antara nikmat yang terbesar, maka kita harus senantiasa menjaganya. Kemudian wa yaktsura al-haraj, ya kan? Dan al-haraj menjadi banyak. Apa itu al-haraj? Ditafsirkan oleh beliau wa huwal qatlu al-qatlu, yaitu banyak terjadi pembunuhan. Banyak terjadi apa Pak? Pembunuhan. Nyawa itu kayaknya tidak ada apa Pak? Harganya. Hatta yaktsura fikumul mal fayafido. Dan tanda terakhir adalah kalian itu diuji yaitu dengan banyaknya harta, sehingga harta itu melimpah, ya. Kita lihat ya, kalau dikatakan kita itu masih miskin kalau dibandingkan zaman dulu ya. Masih miskin zaman apa Pak? Dulu zaman dulu mau makan itu, saya masih ingat itu, makan telur satu dibagi 8. Telur satu dibagi berapa Pak? 8. Ya, 1, 2, 3, 1, kemudian dibalik 2, kemudian diginikan miring 3, seret 4. Jadinya berapa? 8. Ya kan? Seperti itu. Telur satu dibagi 8 itu sudah ibaratnya kalau lawe ndok gitu ya, ndok godok itu sudah apa Pak? Masya Allah. Ya kan? Nah, sehingga ada untuk remembering, ya, remember atau untuk ingatan kita. Ada orang jual itu sego berkat itu kan, ya, tapi sayangnya telurnya utuh. Dulu itu harusnya telurnya apa Pak? Nek telurnya dipotong dari 8 kayak ora payu kan gitu kan, itu ya, seperti itu zaman dulu Masya Allah ya gitu. Bahkan sekarang ada yang saya baca berita ya, gaji di bawah 8 juta dianggap miskin. Wah, Masya Allah, ya kan? Itu menurut saya walillah, ya kan? Ada kan yang terbaru itu Pak, ya, Masya Allah, ya kan? Jadi menunjukkan taraf hidup kita itu naik, sehingga Rasulullah mengatakan di sini adalah apa itu? Yaktsur fikumul mal. Harta itu menjadi banyak di antara kalian, hatta apa? Fayafido, sampai kalau bahasa yafido itu kalau bahasa kita beludak. Sampai apa Pak? Beludak, seperti itu. Kalau zaman dulu ndak ada orang itu punya tabungan. Tapi kalau zaman sekarang hampir semua orang punya apa Pak? Punya tabungan, ya kan? Tabungannya itu berupa tunai di tempat penyimpanan uang, atau berupa tanah, atau berupa aset yang lainnya, atau berupa logam mulia dan seterusnya. Hampir semua orang punya apa Pak? Tabungan, seperti itu. Masya Allah. Nah, itu berarti menunjukkan kira-kira kiamat itu masih jauh apa sudah dekat berarti Pak? Dari tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyoroti satu tanda, karena tanda ini bisa kita upayakan untuk kita minimalkan, yaitu apa? Rasulullah mengatakan wa yaktsuru al-haraj. Di antara tanda kiamat itu banyak sekali terjadi pembunuhan. Nyawa itu naudzubillah harganya sudah tidak ada harganya, atau harganya itu murah.
Ya, pembunuhan di mana-mana. Dan berapa pekan lalu kita dengar ya Pak ya, betapa nyawa itu mudah sekali hilang. 4 orang hilang nyawanya cuman gara-gara apa Pak? Gara-gara apa? Ya mungkin itu dilurui ya, terus yang dilurui rumangsa apa Pak? DC lalu dikoplok, kalau bahasa kita kan seperti itu. Seharusnya bisa dihindari sampai hilangnya nyawa kan seperti itu, tetapi qadarullah masya fa'al, terjadi apa yang terjadi, sehingga penyesalan mesti datangnya Bapak terakhir. Nasi sudah menjadi apa Pak? Bubur dan seterusnya. Oleh karena itu kita akan menyoroti dosa besar yang satu ini. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya ja'al Islam lihifdzi ad-darurah al-khamas. Jadi Islam itu datang untuk menjaga darurat al-khamas, 5 hal utama yang harus dijaga. Jadi salah satu misi Islam datang itu menjaga 5 hal. Apa itu? Hifdzuddin wa hifdzun nafas wa hifdzul aql wa hifdzul irdi wa hifdzul mal. Menjaga 5 hal, sudah berkali-kali kita pelajari. Jadi agama kita ini menjaga 5 hal. Satu, hifdzuddin, menjaga agama, maka keotentikan agama itu dijaga di dalam Islam. Maka kita jumpai di dalam Islam itu manakala agama itu ya mau dirusak dengan ajaran-ajaran baru, pasti Rasulullah melarangnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian ya perkara baru di dalam agama. Itu semuanya demi menjaga Bapak agama. Di antara tujuan agama adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara-perkara yang itu mengandung kesyirikan pasti dilarang di dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni Bapak dosa Bapak syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawah itu bagi orang yang Dia Ta'ala kehendaki. Kenapa? Karena syirik merusak apa Pak? Agama. Seperti itu. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga apa? Nyawa. Jadi nyawa di dalam agama kita itu betapa nyawa itu sangat berharga. Ya, sehingga dalam syariat kita dosa yang terbesar setelah mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan adalah Bapak qatlun nafsi bi ghairi haq, membunuh jiwa tanpa ada Bapak, tanpa ada hak, ya kan seperti itu. Lalu yang ketiga, hifdzul aql, menjaga apa tadi Pak? Akal. Jadi Islam datang untuk menjaga akal, sehingga hal-hal yang merusak akal pasti dilarang di dalam Islam. Khamr, ya kan, narkoba dan seterusnya. Karena semua itu merusak apa? Akal, dilarang di dalam Islam. Kemudian hifdzul ird, yaitu menjaga Bapak, menjaga kehormatan. Sehingga Islam itu manakala ada orang itu memfitnah, karena fitnah itu merusak apa Pak? Kehormatan. Dikatakan di dalam Al-Qur'an wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada Bapak pembunuhan. Karena Bapak fitnah itu diantara hal yang merusak kehormatan Bapak seseorang. Dan memang sifat ya, sifat apa Pak? Sifat dasar manusia itu mudah terprovokasi, mudah sekali diprovokasi manusia itu. Ya, ketika ada orang teriak, itu orang itu langsung pikirannya yang teriak itu benar kan gitu. Ya, maling, enggak pikir panjang. Yang diteriaki maling langsung dia Bapak dipegang, langsung diapain? Gebuki, ya kan? Nah, seperti itu. Sampai ada kejadian, dan ini kisah nyata di daerah kita Pak ya. Ada orang penservis apa itu? Ampli Pak ya, masih ingat nggak ceritanya dulu Pak? Ada orang penservis ampli mampir sholat asar kalau tidak salah di suatu masjid. Ya karena dia takut kan amplinya nanti dicuri orang, sehingga amplinya dibawa masuk. Kayak kita bawa tas sholat di masjid, ya kan? Tasnya kita bawa Bapak masuk kan gitu ya, kita taruh, itu sama, dibawa masuk. Ya namanya orang selesai sholat ya kan, sudah selesai sholat dia keluar, ya tentu amplinya Bapak dibawa, ya kan, dilihat sama orang yang tidak bareng sama dia, ya kan, kok ini keluar masjid bawa apa? Ampli. Langsung dia teriaki maling, langsung digebuki, langsung apa Pak? Meninggal dunia, naudzubillah sama naudzubillah, ya kan, dibakar itu, ada yang mengatakan seperti itu. Naudzubillah, ya kan?
Seperti itu, mudah sekali apa? Terprovokasi. Seharusnya gitu, yang lihat kan diteriaki maling, yang lihat itu kan, masa ada ya orang maling apa terangan, ya kan? Mancing ampli maling ampli apa Pak? Terangan. Kan seperti itu. Ya seharusnya itu dipegang dulu, diinterogasi kan gitu. Langsung saja ini apa? Dikebukin dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah hifdzul mal, menjaga bapak harta. Jadi dalam Islam itu menjaga bapak harta, sehingga pencurian, korupsi dan seterusnya itu dilarang di dalam apa? Islam. Di antara tadi yang diterangkan adalah ja'al Islam li hifdzin nafs. Islam itu datang untuk menjaga bapak, menjaga jiwa. Ya, sehingga nyawa seorang mukmin itu sangat berharga di dalam agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la zawalud dunya jami'an ahwanu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala min damim ri'im muslimin yusfaku bi ghairi haqqin aw qal yuqtalu bi ghairi haqq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya, hilangnya dunia seisinya ini. Masya Allah ya, dunia seisinya Pak. Ya, hilangnya dunia seisinya ini ahwan, lebih ringan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ketimbang hilangnya nyawa seorang muslim yang darahnya ditumpahkan tanpa ada hak, gitu ya, tanpa ada hak. Jadi hilangnya dunia seisinya ini, ya, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tinimbang satu nyawa mukmin yang hilang, yang ditumpahkan. Nah, seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, tadi dikatakan hilangnya dunia seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim yang dibunuh tanpa ada hak. Lalu hak tersebut apa sih sehingga boleh menghilangkan nyawa muslim, nyawa mukmin itu? Haknya ada berapa? Ada 3, diterangkan di dalam apa? Syariat kita. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda tsalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Yaitu as-sayyibuz zani wan nafsu binafsi. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seseorang yang sudah menikah berzina, maka di dalam Islam dirajam. Ya. Kemudian wan nafsu binafsi, yaitu apa Pak? Jiwa dibalas dengan jiwa, alias apa Pak? Qisas. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agama Islam, ya, meninggalkan jamaah, alias dia itu murtad, seperti itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sehingga selain itu Pak, selain itu tidak apa Pak? Tidak boleh ditumpahkan, ya. Tentunya yang 3 hal tadi yang disebutkan tadi, bukan semua orang itu boleh mengeksekusi. Ini adalah yang berwenang adalah pemerintah, penguasa, kan seperti itu, ya kan? Nah, berarti yang lainnya itu tidak boleh apa Pak? Ditumpahkan, apalagi dia itu bukan seorang apa? Penguasa, seperti itu. Jangankan nyawa seorang apa Pak? Mukmin, seorang muslim, bahkan nyawa non muslim, manakala dia itu mengikat perjanjian damai dengan kita, hidup berdampingan dengan kita, hidup damai, itu tidak boleh apa Pak? Dihilangkan nyawanya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh non muslim mu'ahad, orang yang mengikat perjanjian, non muslim mengikat perjanjian damai dengan kita, hidup dengan kita damai, ya, tidak ada apa Pak? Permusuhan. Ya, barang siapa membunuh mu'ahad, kata Rasulullah, dia tidak mencium baunya surga, ya, padahal baunya surga itu tercium dari jarak 40 tahun lamanya. Masya Allah, ya kan, jarak 40 tahun aroma surga itu sudah tercium, dan dia tidak bisa mencium aroma surga. Kira-kira kalau tidak mencium durian, makan durian apa enggak Pak? Kita ini lihat sekarang ini tidak mencium durian, berarti kita nanti kira-kira menunya durian apa tidak? Kan tidak, kan gitu ya. Tapi kalau mampu ini kayak durian jojo kok sarapannya
duren kan gitu. Lah sama ya, tidak mencium aroma surga berarti masuk surga apa tidak? Wallahu a'lam bishawab, ya tidak kan gitu. Naudzubillah teman, naudzubillah. Itu tadi muahad loh. Muahad itu non muslim yang hidup damai dengan kita. Apalagi menghilangkan nyawa apa Pak? Seorang muslim. Berarti dosanya begitu apa Pak? Besar. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, ya kan, dosa yang terbesar setelah isyrak billah, setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qatlun nafsi. Apa Pak? Menghilangkannya nyawa. Ya kan? Seperti itu, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga kita juga harus mengetahui apa sih bahayanya dari membunuh seseorang itu. Bahayanya itu ada dua. Bahaya di akhirat dan bahaya di mana Pak? Dunia. Di akhirat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, karena kita sudah pelajari ya membunuh itu ya, pembunuhan itu ada tiga. Yang pertama adalah ya qatlu amdin, membunuh dengan sengaja. Yang selanjutnya qatlu khata'in, membunuh karena apa Pak? Tidak sengaja. Yang selanjutnya syibhu amdin, ya setengah sengaja. Jadi dalam Islam ada itu Pak. Sengaja, tidak sengaja, setengah apa Pak? Sengaja. Sengaja jelas ya. Ya tidak ada unsur apapun dia ingin membunuh manusia, apalagi sengaja dan direncana. Wah, parah ini ya kan, seperti itu. Kemudian tidak sengaja jelas, tidak sengaja misalnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, misalnya ya kan, ya tabrakan dan seterusnya. Karena tidak ada, kecuali kalau tabrakannya itu dia sengaja ingin apa Pak? Menabrak, beda lagi. Atau setengah sengaja itu misalnya ya seseorang masang jebakannya itu untuk apa Pak? Hama, untuk hewan dan seterusnya. Tetapi ternyata yang terjebak di situ adalah apa Pak? Manusia, orang. Ada orang mau nembak misalnya bajing di atas ya kan, di atas pohon durian ya, karena menurut dia itu hama ya kan. Kemudian bajingnya mau makan durian, ditembak, yang kena duriannya jatuh menimpa apa Pak? Orang misalnya, seperti itu. Itu namanya setengah apa? Sengaja ya kan. Yang dikhusus yang pertama, yaitu yang sengaja tadi itu. Barang siapa membunuh, kata Allah, barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasan untuknya besok di akhirat adalah neraka jahanam. Bukan main-main Pak, neraka dipilihkan neraka yang apa ini Pak? Jahanam. Khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Nanti ditafsirkan, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya maksudnya kekal itu adalah fi amadin tawilah, pada waktu yang sangat apa Pak? Panjang ya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia, wa la'anahu, Allah melaknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Jadi tidak hanya caranya itu di selnya masih dia apa Pak? Disiksa kan, seperti itu. Ya, dimasukkan neraka jahanam itu sudah siksaan yang luar biasa. Di dalamnya itu dia apa Pak? Disiksa. Maka tidak ada ya dosa setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang siksaannya seperti ini. Pertama apa tadi Pak? Disiksa apa? Dimasukkan neraka apa Pak? Jahanam. Kemudian dia khulud, di sana khulud, khalidan fiha. Maksudnya apa itu? Tinggal dalam waktu yang lama sekali. Tinggalnya di mana tadi Pak? Di neraka. Neraka apa Pak? Jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepada dia. Yang keempat apa tadi Pak? Allah mengutuk dia, Allah melaknat dia. Dan tidak hanya Allah yang melaknat, semua orang juga apa Pak? Tidak akan setuju dengan apa yang dia lakukan. Dan yang kelima, sudah di neraka jahanam, disediakan siksa yang apa Pak? Yang besar bagi orang tersebut. Ya, sehingga ini merupakan apa? Dosa yang sangat besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu dzambin 'asallahu an yaghfirahu illa ar-rajula yamutu kafiran au ar-rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan.
Rasulullah bersabda, kullu dzambin, semua dosa, asallahu ayyaghfirahu, semoga Allah mengampuni dosa orang tersebut. Illa rajul, kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, atau seseorang yang dia itu membunuh nyawa mukmin dengan sengaja. Semua dosa di bawah syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kecuali apa tadi? Seseorang yang meninggal dunia Bapak dalam keadaan kafir atau dalam keadaan membunuh Bapak nyawa seorang mukmin ya dengan sengaja, ya kan? Kemudian bahaya dari membunuh ini adalah ternyata tidak hanya yang dibunuh yang masuk tidak hanya yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pun kalau yang dibunuh ini niat untuk membunuh orang yang membunuhnya, itu juga Bapak sama-sama masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya apa itu? Idzal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi as-silah fahuma ala jurfi jahannam fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhala jami'an. Wa lafdzul Bukhari idzal taqa al muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa al muslimani, jika ada dua orang muslim bertemu, bi sayfihima, membawa pedangnya. Jadi dua-duanya bawa Bapak pedang itu ya enggak harus yang lurus, itu ada pedang yang bengkok namanya apa Pak? Lurit, ya, dan seterusnya. Ada pedang yang namanya ungki namanya apa Pak? Keris, kan gitu. Jika seorang muslim, dua orang muslim bertemu, masing-masing membawa senjatanya, ya, kemudian apa? Fal qatilu wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk apa Pak? Neraka. Qultu ya Rasulullah, maka rawi bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh iya masuk neraka, fama balul maqtul, gimana ini yang dibunuh kok juga masuk neraka? Apa kata Rasulullah? Innahu kana harisun ala qatli sahibi, sungguhnya dia itu sebenarnya ingin sekali membunuhnya, cuman kedahuluan diapain Pak? Dibunuh, kan seperti itu, ya. Nah, ini dosanya Masya Allah ya, tidak hanya yang membunuh, ternyata yang dibunuh juga masuk neraka, ya kan? Betapa apa itu Pak? Besar ya akibat buruk di akhirat kelak bagi orang yang apa Pak? Membunuh. Dan akibat di dunia, seseorang itu apabila sengaja membunuh mukmin yang lain, itu pasti dia akan menerima akibat-akibat di dunia. Yang pertama apa? Penyesalan yang tidak berujung, karena menghilangkan apa Pak? Nyawa, ya kan? Dia akan menyesal seumur hidupnya. Kecuali kalau dia sudah menjadi apa Pak? Penyembah setan, menjadi temannya setan, ya. Setan itu sudah tidak ada Bapak menyesal. Coba ini dimasukkan neraka tidak menyesal, malah nyari teman apa Pak? Sebanyak banyaknya. Siapa itu Pak? Setan, kan, iblis, kan, seperti itu. Ya, naudzubillah. Yang kedua, ya, setelah dia itu memiliki penyesalan pada diri yang tidak berujung, hidupnya tidak akan tenang. Dan hidupnya tidak tenang ini tidak hanya menimpa dia, bahkan juga keluarganya. Dalam artian bagaimana? Begini ya Pak ya, orang itu kalau sudah membunuh orang, ini keluarganya yang dibunuh ini marah nggak kepada dia Pak? Marah, sehingga kalau umpama ini satu kelurahan gitu ya, mau lewat di depan rumah keluarga yang menjadi korban, pasti dia tidak akan apa Pak? Tidak akan berani, ya, gitu. Ketemu di pasar dia pasti akan apa? Belok. Ya kan, hidupnya tidak tenang. Belum lagi dihantui, jangan-jangan nanti keluarganya korban ini mau balas dendam, kan seperti itu. Saya punya teman ya, teman saya dulu pernah tinggal di Jember, ya kan. Kalau ada yang seperti yang kemarin kejadian itu, ya kan, itu jenazahnya tidak dikubur di pemakaman ya umum, ya, di TPU tidak, atau di pemakaman muslim tidak. Ya biasanya mereka mengubur di depan apa Pak? Rumah. Ya, agar menjadi apa Pak? Bukan pengingat, agar menjadi apa ya? Iki bapakmu yang bunuh itu loh, gitu. Jadi doktrinnya itu biar anak-anaknya, keluarganya itu apa Pak? Balas dendam, coba itu. Ya kan seperti itu. Ini bapakmu yang bunuh itu loh.
ditaruh di mana? Di depan rumah. Masya Allah. Ya kan? Betapa efek buruknya di dunia seperti itu. Ya, dia tidak tenang, keluarganya juga tidak tenang. Belum lagi misalnya dia itu keluar dari bui, keluar dari apa Pak? Penjara. Kira-kira masyarakat mau langsung menerima apa tidak? Ya, tidak kan gitu, seperti itu. Lawang kejahatan yang ringan, pencuri dan seterusnya itu masyarakat itu ya sulit untuk apa Pak? Menerima, apalagi kejahatan yang seperti ini. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Berarti ya memang efeknya itu sangat apa Pak? Sangat besar, sehingga Islam itu mewanti-wanti jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam dosa tersebut. Sekalipun dia sudah taubatan nasuha, Allah menerima tobatnya, barangkali masyarakat itu belum siap menerima apa Pak? Ya, tobatnya, ya kan? Tetap dia itu apa Pak? Biasanya dijauhi, mendapatkan sanksi sosial. Kalau anaknya berteman dengan dia, jangan deket-deket, dia itu dulu pernah apa? Bunuh orang. Bahkan kita sendiri Pak ya, kita punya anak kita bergaul dengan dia. Kira-kira gimana Pak? Wih, kamu jangan deket-deket kan gitu, ya kan, dan seterusnya. Lalu bagaimanakah tindakan yang bisa kita upayakan? Kalau bahasa kita tindakan preventif ya, agar supaya kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita tidak mengalami atau tidak terjatuh di dalam dosa yang besar ini, yaitu dosa membunuh orang lain. Yang pertama tentunya kita harus senantiasa mengingat efek akibat buruk dosa tersebut. Tadi sudah kita terangkan akibat buruk di akhirat dan akibat buruk di mana Pak? Di dunia. Karena di antara metode agar kita itu tidak terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, baik itu kesalahan itu adalah kaitannya dengan di akhirat atau kesalahan di dunia, adalah mengingat akibat buruk, baik itu akibat buruk yang akan timbul di mana Pak? Di dunia ataupun di akhirat. Contoh nih Pak, di jalan raya biasanya ada tulisan gini Pak ya, keluarga menunggu, ingat keluarga menunggu apa Pak? Di rumah, kan gitu, agar tidak apa itu Pak? Agar tidak apa Pak? Tidak ngebut kan gitu di pinggir jalan itu, ingat keluarga menunggu di rumah, ya kan? Tidak ada yang ngebut kecepatannya ini dan seterusnya ya, nanti berdasarkan undang-undang ini dendanya sih kan nggak ada. Cukup apa Pak? Ingat keluarga menunggu di rumah. Moco kelingan, oh iya, dia kurangi kecepatannya. Karena mengingat efek buruk adalah salah satu metode kita itu untuk meninggalkan apa Pak? Dosa dan maksiat. Yang selanjutnya, yang paling utama, ya kan? Ya, jadi akan ada 3 hal yang kita terangkan. Yang paling utama pula adalah apa Pak? Menekan yang namanya amarah. Ya, berusaha menekan apa Pak? Amarah. Karena yang kita baca beritanya, ya kan? Memang asal usulnya dari apa Pak? Marah, sehingga menghabisinya nyawa orang, kan seperti itu. Menekan amarah. Maka kalau kita perhatikan ajaran kita, ajaran Islam, di dalam Islam itu syariat kita ini ya memotivasi kita agar supaya kita itu bisa menekan apa Pak? Amarah. Li'annal ghadab minasyaitan. Karena amarah itu dari mana Pak? Setan. Ya kan? Orang itu kalau udah marah tidak bisa mengontrol apa Pak? Dirinya. Ya, tidak bisa mengontrol apa Pak? Dirinya. Kadang-kadang anaknya lupa, istrinya lupa, kan seperti itu. Kita lihat itu kejadian-kejadian yang ada. Contohnya adalah di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya apa? Ada seseorang itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Wasiat itu adalah sesuatu yang dijalankan, yang akan dijalankan sekalipun ya yang memberikan itu sudah Bapak meninggal. Jadi akan dilaksanakan terus. Oleh karena itu dia mengatakan ausini, berilah aku apa? Wasiat. Jadi sesuatu yang akan aku terus kerjakan kendati pun Anda wahai Rasulullah sudah apa? Meninggal dunia. Ya kan, seperti itu. Jadi tidak dijalankan hanya sekali, tidak, terus akan dia jalankan. Apa kata Rasulullah? Qala la taghdab. Kamu jangan gampang marah, jangan marah. Kemudian diulang lagi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Sama jawabannya Bapak. La taghdab, jangan marah. Dalam riwayat yang lain la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu apa?
surga. Mengapa ini? Jangan marah saja, apa Pak? Balasannya itu apa? Surga. Karena ya bermula dari marah timbul maksiat yang lebih besar. Salah satunya adalah apa Pak? Membunuh jiwa mukmin dengan sengaja tanpa apa? Tanpa hak. Sehingga orang tersebut mengatakan setelah berlalu ya beberapa waktu, kenapa kok Rasulullah memberi saya wasiat apa? Jangan marah. Qala ar-rajulu fafakartu hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa idzal ghadabu yajma'u asyarra kullahu. Maka aku pikirkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan kamu marah, aku berpikir ternyata amarah itu mengumpulkan semua kejelekan. Ya, jadi orang itu udah marah semua Bapak kejelekan terkumpul Pak padanya. Ya kan? Dia mengucapkan perkataan tidak bisa dia Bapak kontrol ya, perkataan yang buruk ya. Orang halus kalau udah marah jadi misuh kan seperti itu ya. Ya gitu. Orang yang dia lemah lembut udah marah, wah jadi ya tidak terkontrol. Naudzubillah, naudzubillah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah kita bacakan hadisnya di dalam sebuah riwayat mengatakan la taqdab walakal jannah, jangan kamu marah bagimu apa? Surga. Juga di dalam riwayat yang lain ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyaru minal huril 'ain ma syaa. Ya rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kadhama ghaidan, barang siapa bisa meredam amarahnya wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Jadi dia mampu untuk apa Pak? Meluapkannya, tapi dia apa Pak? Dia tahan ya. Nah, karena memang sifat dasar manusia itu, sifat dasar kita manusia itu seneng kalau terjadi apa Pak? Apa ya, keributan itu kan seneng ya. Kalau ada orang padu itu malah dikeploi ya. Pas sekolah itu loh, padu orang dia nggak dilerai malah apa? Dikeploi kan, padu ditokne sih 5 menit baru dia apa Pak? Dilerai kan gitu. Gimana itu ya kan? Barang siapa bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan panggil dia besok pada hari kiamat di depan para makhluk hatta yukhayyaruhu au hatta yukhayyirahu, sampai Allah itu memberikan dia pilihan untuk memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Masya Allah ya kan, seperti itu. Jadi tidak mentang-mentang kita jagoan, kita apa Pak ya, kita itu menangan lalu apa Pak kita marah, kita luapkan emosi, tidak, bahaya ya. Karena amarah itu yang pertama dari setan, yang kedua amarah itu terkumpul pada amarah seluruh kejelekan itu. Sehingga apa Pak? Kita berusaha untuk apa Pak? Mempressing, kita berusaha untuk meredam apa? Amarah ya. Jangan kita senang jadi orang yang pemarah ya. Pemarah apa dituruti kan gitu kan, semua orang tunduk pada kita, tidak ya kan. Justru akan terkumpul semua kejelekan pada diri kita apabila kita itu menjadi orang yang temperamen. Lah bagaimana Ustaz? Memang saya itu gampang sekali marah ya kan. Berusaha, kata Rasulullah takdab, kamu jangan suka apa marah. Berarti kan berusaha untuk tidak apa Pak? Marah. Sehingga ketika ada orang Pak sama-sama tidak marah, tapi yang pertama itu memang orangnya itu ya apa namanya, memang sifatnya itu tidak emosian ya, acuh tak acuh ya kan, karepmu ya guling-guling yang penting aku happy kan gitu, mau dipiak-piak ini tidak marah. Ini sifatnya memang dasarnya kayak gitu. Yang kedua ini sebenarnya apa Pak? Pemarah, tapi dia bisa apa Pak? Menahan. Mana yang lebih baik? Yang ini, yang dia pemarah tapi bisa Bapak dia tahan emosinya, karena ini tidak dapat iming-iming surga, yang ini apa Pak? Dapat iming-iming surga. Tadi Rasulullah mengatakan la takdab, kamu jangan marah, bagimu apa surga, padahal dia bisa untuk meluapkannya. Dan upaya yang selanjutnya yang ketiga, dan ini juga yang paling utama, kita senantiasa memohon kepada Allah apa Pak? Agar supaya kita itu dijauhkan dari akhlak yang
tidak terpuji ini, yaitu satu marah. Yang kedua kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita, keluarga kita, masyarakat kita ada terjadi yang namanya apa? Pembunuhan, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bila 3 hal ini kita lakukan, yang pertama Bapak, senantiasa mengingat efek buruk dari dosa besar ini, yaitu pembunuhan, ya kan? Yang kedua Bapak, berusaha untuk menekan apa? Marah. Yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita dan masyarakat kita dari dosa yang satu ini. Dan tentunya peran kita semuanya dalam beramal ma'ruf nahi mungkar itu juga penting sekali. Manakala kita melihat di daerah kita ada sesuatu yang berpotensi untuk menuju arah-arah yang tawuran dan seterusnya, maka harus kita cegah. Misalnya di daerah kita, di pojok komplek itu mesti yang gelap itu dipakai untuk apa Pak? Minuman apa? Keras dan seterusnya. Maka kita selaku masyarakat yang di situ berkewajiban melaporkan kepada Pak RT, Pak RW untuk apa Pak? Menindak. Kalau masih tidak mampu ya dinaikkan lagi ke aparat, kan seperti itu. Jangan sampai di sekitar masyarakat kita ada yang seperti itu, ya. Kalau kita melihat misalnya keluarga kita mengikuti aliran-aliran atau perguruan-perguruan yang itu menyebabkan apa? Tawuran dan seterusnya, ya kita arahkan kepada yang lainnya, kan seperti itu. Ya, jangan sampai kita itu menyesal nasi sudah menjadi apa Pak? Bubur. Bahkan tadi sudah kita katakan efek buruknya tidak hanya menimpa orang yang apa Pak? Yang melakukan saja, bahkan keluarganya, masyarakat sekitarnya dan seterusnya. Apalagi kita lihat bahwasannya ternyata yang membunuh itu punya anak, punya istri, anaknya masih apa Pak? Kecil-kecil. Titip nih sama apa? Masih titip anak saya gitu dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Dan kita lihat ketika kakaknya itu diwawancarai, sangat-sangat sekali apa? Sedih sangat sekali, kok bisa terjadi yang seperti ini, ya kan, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini sedikit ya, tentang dosa yang terbesar setelah kesyirikan adalah dosa apa? Membunuh. Semoga kita semuanya, masyarakat kita, keluarga kita dijauhkan dari dosa yang satu ini. Allahumma amin. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salah murni dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.